Champions Eropa selalu memberikan kejutan. Ini adalah kompetisi yang rumit dan sulit diprediksi. Kadang tim raksasa bisa terjungkal di babak grup. Di lain waktu, tim kecil justru bisa lolos ke fase gugur. Misalnya saat Borussia Mönchengladbach lolos ke 16 besar musim 2020-2021. Inter justru tersingkir karena menempati juru kunci grup. Musim lalu ketika tim sekelas klub Brugge bisa ke 16 besar, Juventus dan Barcelona malah tergusur ke Liga malam Jumat. Di Liga Champions tidak ada jaminan tim besar lajunya mulus. Begitu pula sebaliknya, tak terkecuali di Liga Champions musim ini. Real Sociedad, tim yang lama tidak bermain di Liga Champions malah sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Namun, di tempat lain tim raksasa malah belum memastikan lolos ke fase gugur. Bahkan, ada tim besar yang tidak lolos ke 16 besar Liga Champions, padahal digadang-gadang menjadi perwakilan dari grupnya. Nah, berikut ini adalah tim-tim besar yang terseok-seok di Liga Champions musim 2023-2024. Ada tim kamu nggak ya? Kejamnya Liga Champions tak pandang bulu, tak terkecuali bagi tim yang memiliki gelar juara terbanyak kedua. Ya, tim itu adalah AC Milan. Rossoneri yang memenangkan 7 gelar terseok-seok di Liga Champions musim ini. Kekalahan kandang atas Dortmund kemarin membuat nasib AC Milan di Liga Champions terkatung-katung. Kekalahan itu pula menjadi pukulan keras yang menghantam Rossoneri. Betapa tidak, Milan kalah telak 3-1 di San Siro. Akibat kekalahan itu, Il Diavolo Rosso masih menghuni posisi juru kunci grup F. Di grup neraka ini, Milan memiliki poin yang sama dengan Newcastle, yakni 5 poin. Giroud dan kolega masih punya harapan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Pasukan Pioli wajib melewati poin PSG yang sudah memiliki 7 poin untuk bisa lolos ke 16 besar. Tapi tentu ini tidak mudah. Selain mengalahkan Newcastle di St. James Park, Milan masih bersandar pada laga PSG kontra Dortmund. Jika ingin lolos ke fase gugur, tidak ada cara selain mengalahkan The Magpies. PSG harus kalah melawan Dortmund di Signal Iduna Park. Andai Le Parisien sanggup menahan imbang Dortmund dan Milan mengalahkan Newcastle, poin Milan dan PSG akan sama, yakni 8. Head-to-head antara Milan dan PSG akan menentukan. Tapi karena kedua tim saling mengalahkan, maka akan dihitung selisih gol. Milan sejauh ini hanya mengumpulkan selisih gol -4 dan tertinggal dari PSG. Tapi tenang, kalaupun Milan gagal ke 16 besar, masih bisa ke Liga Eropa. Nasib mengenaskan justru dialami oleh juara Liga Portugal musim lalu, Benfica. Kandidat kuat yang bakal menemani Inter ke 16 besar dari grup D justru terseok-seok. Bukan Benfica yang lolos, tapi malah Real Sociedad. Sebagai tim raksasa, pasukan Roger Smith justru belum memetik satupun kemenangan dalam 5 laga di Liga Champions musim ini. Alih-alih menang, AS Aguias malah mengoleksi kekalahan. Sudah 4 kali mereka kalah di Liga Champions musim ini. Hasil paling baik yang didapat Benfica adalah menahan imbang La Beneamata di matchday kelima kemarin. Bukannya menjadi tim yang perkasa, Benfica yang diperkuat Otamendi dan Angel Di Maria malah jadi lumbung gol. João Mario dan kawan-kawan sudah kebobolan 10 gol dan mereka hanya mampu mencetak 4 gol, 3 diantaranya dicetak saat menahan imbang Inter kemarin. Alhasil kesempatan AS Aguias untuk lolos ke 16 besar pun sirna. Tersisa 1 laga dan mereka tak akan mampu mengejar poin Inter maupun Real Sociedad. Pasukan Roger Smith hanya bisa berharap tergusur ke Liga Eropa, tapi itu pun bukan perkara mudah. Syaratnya mereka harus menang minimal dengan selisih 2 gol saat menghadapi RB Salzburg di matchday terakhir. Benfica diuntungkan karena sudah mencetak 1 gol lebih banyak dari wakil Austria. Misalkan Benfica menang 2-0 atas Salzburg, mereka akan punya selisih gol 6-10, sedangkan Salzburg 3-7. Keduanya sama-sama memiliki selisih gol -4.
Namun AS Aguias yang akan ke Liga Eropa karena mereka mencetak lebih banyak gol. Tapi mengalahkan wakil Austria tidak mudah, apalagi Benfica sudah dikalahkan Salzburg di markasnya sendiri. Banyak yang bilang Sevilla bermain di Liga Champions hanya untuk lolos ke Liga Eropa dan memenangkannya. Tapi musim ini sepertinya musim yang sulit bagi Sevilla. Selain masih asyik di papan bawah La Liga, Los Palanganas juga belum memungut satupun kemenangan di fase grup. Padahal musuh yang dihadapi Sevilla di grup B tidak sulit-sulit amat, paling hanya Arsenal. Sayangnya daripada memperoleh kemenangan, Sevilla justru meraih 3 kali kekalahan beruntun. 2 kali saat bertemu The Gunners, 1 kekalahan dari PSV Eindhoven. Di grup B, Sevilla hanya meraih 2 poin saja. Hasil dari imbang atas Lens di laga perdana dan ditahan seri PSV di laga kedua. Supaya bermain di Liga Eropa, pasukan Diego Alonso wajib memetik kemenangan di matchday terakhir kontra Lens. Imbang saja, Sevilla gagal ke Liga Eropa karena saat ini masih tertinggal 3 poin dari Lens. Meski begitu, Sevilla diuntungkan. Selain menahan imbang Lens di laga pertama, Sevilla unggul selisih gol. Jumlah gol yang dicetak mereka juga lebih banyak dari Lens. Tapi tentu pasukan Frank Hayes bukan lawan enteng. Di laga pamungkas nanti, Sevilla akan bertindak sebagai tim tamu. Dan satu-satunya kemenangan Lens di Liga Champions musim ini diraih kala menjamu Arsenal, tim terkuat di grup B. Loh, mana MU-nya? Lah ini sengaja ditaruh akhir karena memang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Setan Merah bukan kali ini saja terancam gagal lolos ke 16 besar Liga Champions. Pada musim 2020-2021 lalu, Manchester United pernah tergusur ke Liga Eropa. Setelah itu mereka bahkan sampai ke final dan nyaris juara. Kejutannya barangkali karena Manchester United sampai jelang laga terakhir masih saja nyaman di dasar klasemen grup A. Padahal di sana ada tim seperti FC Copenhagen dan Galatasaray yang secara matematis lebih lemah dari pasukan Erik ten Hag. Namun MU malah hanya bisa nyaris menang menghadapi Galatasaray. Bruno Fernandes CS juga dikalahkan FC Copenhagen di Parken Stadium. Penampilan buruk MU di Liga Champions musim ini bahkan mengancam kesempatan mereka untuk bermain di Liga Eropa. Sebetulnya peluang MU lolos ke 16 besar terbuka lebar kalau di matchday terakhir musuh yang dihadapi adalah Luton Town. Malangnya United harus menghadapi Bayern Munchen. Ya, Bayern Munchen. Memang MU yang akan bertindak sebagai tuan rumah. Tapi kan mereka saja dikalahkan Galatasaray di Old Trafford. Menang melawan Munchen pun MU harus menunggu hasil laga Copenhagen versus Galatasaray. Jika ada kemenangan di laga tersebut, harapan MU ke 16 besar pupus. Tapi mereka bisa ke Liga Eropa asalkan Galatasaray menang di matchday terakhir. Namun dengan catatan MU menang lewat defisit 2 gol atas di Rotterdam. Katakanlah misalnya United menang 2-0 atas Bayern Munchen, maka selisih gol mereka 0 karena mencetak 14 gol dan kebobolan 14 gol. Sementara di tempat lain, Copenhagen kalah 1-0 saja dari Galatasaray, maka selisih gol mereka 2. Hasil dari kebobolan 9 gol dan mencetak 7 gol. Tapi apa mau Copenhagen menyerah begitu saja di markasnya sendiri nanti? Mau tidak mau MU mesti menang, itu saja dulu. Tapi sebentar, apa Munchen mau menodai rentetan unbeaten mereka di grup A Liga Champions musim ini? Darmanto Simaepa dalam bukunya Tamasya Bola pernah menulis bahwa tim yang baik adalah tim yang kalah saat perlu kalah dan menang saat butuh kemenangan. Dan Manchester United di Liga Champions musim ini jelas sekali bukan tim yang semacam itu.